untuk kembali lagi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kala itu Hajar yang ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim alaihissalam mengejar Ibrahim yang hendak meninggalkan mereka. Ya, dia sembari bertanya, "Ya Ibrahim, apakah engkau ingin tinggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia, di tempat yang tidak ada apa-apa di sini?" Namun Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan istrinya. Beliau tetap melangkahkan kakinya hendak meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Hajar kembali mengikutinya, mengejarnya sembari bertanya untuk kedua kalinya, "Wahai suamiku, apakah engkau akan tinggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia, tempat tidak ada air, tempat tidak ada apa-apa di sini?" Ibrahim juga tidak menjawab, ya, alaihissalam. Beliau hanya diam dan terus melangkahkan kakinya hendak meninggalkan kota Mekah. Siti Hajar kembali mengejarnya dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Akan tapi Ibrahim alaihissalam tidak juga menjawab, sampai akhirnya Siti Hajar alaihissalam berkata kepada Nabi Ibrahim, "Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan engkau untuk menempatkan kami di tempat yang seperti ini?" Maka Ibrahim mengatakan, "Bala, benar." Maka kala itu Siti Hajar alaihissalam berkata, "Kalau demikian, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami." Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah ini, beliau mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan kota Mekah. Dan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam banyak diabadikan oleh Allah dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Jadi antara doa yang beliau panjatkan untuk kebaikan kota Mekah adalah warzuqhum minas samarat. Ya Allah, anugerahkanlah kepada anak keturunanku di kota Mekah ini buah-buahan. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kota Mekah adalah negeri yang tandus, ya. Tidak bisa ditanami tumbuhan-tumbuhan yang berkaitan dengan buah-buahan. Dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala menentukan, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala suburkan sebuah daerah yang tidak jauh dari kota Mekah ini, di mana di daerah ini bisa ditanami dengan tanaman-tanaman, ya, ditanami dengan tumbuhan-tumbuhan yang bisa berbuah, ya, seperti anggur, kemudian delima dan yang lain-lainnya. Sehingga akhirnya, ya, saat itu, ya, dahulu buah-buahan yang ada di kota Mekah ini disuplai dari kota Taif, sehingga para ulama sejarah menyebut bahwa kota Taif adalah Bustanu Makkah. Kota Taif ini adalah kebunnya kota Mekah Al-Mukarramah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, dengan berkembangnya perdagangan di dunia, akhirnya kita dapati, ya para jemaah, kota Mekah ini memang subhanallah, ya, semua buah yang dibutuhkan oleh manusia itu bisa kita dapatkan di kota ini. Ya, sampai kalau para jemaah ingin misalnya buah-buah yang ada di Indonesia, misalnya seperti manggis, kemudian durian, insya Allah ada di kota ini. Cuman harganya agak lebih mahal, ya, para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah kita akan ke kota Taif yang dikenal dengan sebutan Bustanu Makkah, kebunnya kota Makkah. Bustan artinya apa? Kebun. Masya Allah, beberapa hari di Mekah sudah pandai bahasa Arab, ya. Ya, ini kemajuan yang perlu diapresiasi nih, ya, Masya Allah. Ya, Bustanu Makkah. Ada yang jadi mutawif. Bisa jadi mutawif, ya. Bukan travel juga. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kota Mekah ini punya sejarah, ya. Kalau kita kaitkan dengan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana kemarin waktu kita setitur kita telah jelaskan bagaimana perjalanan hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpindah dari kota ini ke kota Yathrib atau Madinah. Setelah 13 tahun beliau berdakwah, ya, beliau akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, meninggalkan kota ini menuju kota Madinah, yang insya Allah
beberapa hari yang akan datang kita akan menuju kota Madinah insyaallah ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kisah berkaitan dengan Taif kalau dikaitkan dengan sirah nabawiyah, kejadiannya terjadi pada tahun 10 dari kenabian. Jadi setelah beliau berdakwah selama 10 tahun, ya, perlawanan dari orang-orang kafir sebagaimana kita jelaskan kemarin semakin meningkat, ya. Khususnya di tahun 10 dari kenabian ini meninggal 2 orang yang sangat beliau cintai. Yang pertama istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, kemudian yang kedua paman beliau Abu Talib. Jadi yang meninggal pertama barengin aja perempuan gitu.